بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده جل في علاه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، إنه أهل الثناء والمجد، وإنه سيد العالمين ورب البرايا. ثم نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا الكريم المصطفى وعلى آله الأماجد الأطهار وأصحابه الأطايب الأخيار وأتباعه المحسنين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jazakumullah khairan, dan juga jazallahu khairan Ustadzana Ustadz Hizbullah atas mukaddimahnya. Barakallahu fiih. Dan juga jazakumullahu khairan kepada jemaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua pahala, keberkahan, rahmat lewat majlis-majlis yang seperti ini insyaallah taala. Tema tentang masuk surga sekeluarga sudah banyak dibahas oleh para ustaz. Ya, sudah banyak sekali dibahas oleh para ustaz, para ulama dalam kajian-kajian. Ya, tetapi kita pada kali ini insyaallah taala akan mengkaji dari sisi yang lain, yaitu dari lewat tadabbur dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang masuk surga sekeluarga. Walaupun sebagian ayat-ayat ini adalah tidak khusus pada masuk surga sekeluarga. Ya, kita akan mengkaji biiznillah taala surah At-Tur ayat 17 sampai 28. Surah At-Tur ayat 17 sampai 28. Allah Subhanahu wa taala selalu memotivasi kita untuk masuk surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Allah Subhanahu wa taala selalu memotivasi kita semua untuk masuk surga. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa kalau kita beramal lalu kita meniatkan untuk masuk surga, ya, saya salat, saya puasa karena saya ingin masuk surga, maka niat ini merupakan bentuk niat karena Allah. Jadi kalau saya sholat karena ingin masuk surga, itu ya, niat ini merupakan dianggap sebagai niat beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk beramal demi mencari surga. Motivasi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sampai pada diri kita pribadi, tetapi motivasi Allah agar kita masuk surga itu sampai pada taraf Dia memotivasi kita agar bisa mendapatkan bidadari. Bahkan memberikan motivasi kita agar masuk surga sekeluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah berfirman, jagalah diri kalian. Allah mendahulukan diri kita sendiri, utamanya kepada kepala keluarga. Jagalah diri kalian wahai kepala keluarga, dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Allah mendahulukan perintah agar menjaga diri kita. Kenapa? Karena sebelum kita menjaga keluarga kita dari api neraka, yang harus terlebih dahulu menjadi orang yang soleh adalah kepala keluarga terlebih dahulu. Bagaimana bisa kepala keluarga tidak soleh? Bagaimana bisa kepala keluarga bisa menyelamatkan keluarganya dari api neraka sementara dia sendiri tidak soleh? Dia sendiri masih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, langkah pertama untuk masuk surga sekeluarga adalah kepala keluarga hendaknya menjadi soleh terlebih dahulu. Kalau sudah menjadi soleh, langkah selanjutnya adalah mendidik dan membina keluarganya. Kullukum ra'in, kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Warrajulu mas'ulun an ahli atau mas'ulun an ahli. Kata Rasulullah dalam Sahihain, setiap kalian adalah penanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tanggung jawabnya. Seorang laki-laki, kepala keluarga, akan bertanggung jawab terhadap keluarga yang ia bina, keluarga yang ia pimpin. Di sana ada orang-orang yang masuk surga sekeluarga. Tetapi ada pula orang-orang yang masuk surga, yang masuk neraka sekeluarga. Di antara orang-orang yang masuk neraka sekeluarga adalah Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Abu Lahab akan masuk neraka sekeluarga. Dia sendiri, kemudian istrinya Ummu Jamil, dan kemudian beberapa anaknya, ada Utbah, ada Utaibah. Tapi tentunya Abu Lahab memiliki anak, ada juga memiliki anak yang masuk Islam. Tapi intinya pada Abu Jahal dan beberapa anaknya serta istrinya akan masuk neraka sekeluarga. Dan masuk surga, Abu Jahal akan masuk neraka sekeluarga. Masuk surga sekeluarga menjadi tuntutan, bahkan menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga sekeluarga menjadi tuntutan sekaligus menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sekeluarga yang tidak soleh di akhirat kelak, mereka akan saling memusuhi. Mereka akan saling memusuhi. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Di hari kiamat kelak, orang-orang yang saling mencintai, baik sekeluarga ataupun sesahabat, mereka akan saling apa? Mereka akan saling memusuhi. Ya. Akan saling memusuhi karena masing-masing peduli dengan keselamatan dirinya sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari kiamat seseorang akan lari dari saudaranya, akan lari dari ayah dan ibundanya, akan lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena dia hanya peduli dengan keselamatan dirinya sendiri. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka tidak akan seperti itu. Mereka akan saling memberi syafaat. Mereka akan saling memberi syafaat. Seorang anak akan memberi syafaat kepada ayahnya, seorang ayah akan memberi syafaat kepada anaknya. Bahkan sahabat, bahkan sesama sahabat. Semoga kita di surga Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita sudah bertemu dan dia bersahabat di dunia, kita akan saling memberi syafaat insyaallah taala. Orang yang masuk neraka, dia menyesal. Di antara penyesalan terbesar orang yang masuk neraka adalah karena dia tidak memiliki teman-teman yang soleh yang bisa menyelamatkannya dari neraka dan dipindahkan ke dalam surga. Bukan dalam surah Asy-Syu'ara, di antara penyesalan orang-orang yang masuk neraka adalah karena dia tidak memiliki keluarga yang soleh, tidak memiliki sahabat yang soleh. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Mereka menyatakan ketika masuk neraka, kami menyesal. Fama lana min syafi'in. Kami tidak memiliki orang-orang yang bisa memberi kami syafaat agar bisa mengeluarkan kami dari neraka menuju surga. Dan kami tidak pula memiliki sahabat akrab yang soleh, kata mereka. Itulah penyesalan terbesar dari penduduk neraka. Ya. Dan juga penyesalan terbesar bagi orang anggota keluarga yang tidak memiliki anak dan istri-istri yang soleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur, ya, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Kita akan mulai tadabbur. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa akan berada pada surga-surga dan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian, menyebut surga dalam Al-Qur'an dalam 3 bentuk kata. Yang pertama jannah, kata tunggal.
Yang kedua jannat, kata jamak plural. Dan yang ketiga dua surga, jannatan dalam surah Ar-Rahman. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan. Ya, jadi pertama kenapa Allah menyebut jannah, satu surga? Kemudian kenapa Allah menyebut ada jannatan, dua surga? Kenapa Allah menyebut jannat, surga-surga? Padahal surga itu cuma satu. Jelas surga itu cuma satu. Ya. Kata para ulama rahimahumullah, Allah menyebut jannah satu surga karena surga itu walaupun 7, surga itu 7. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-jannatu sab'un, surga itu ada 7 tingkatan. Beliau mengatakan ada surga yang bernama Darul Jalal, negeri kemuliaan. Ada yang bernama Darus Salam, negeri keselamatan. Ada yang bernama Darul Khuld, ya. Jannatul Khuld. Ada yang bernama Jannatul Ma'wa. Ada yang bernama Jannatul Adn. Ada yang bernama Jannatul Na'im. Ada yang bernama Jannatul Firdaus. Dan surga yang paling tertinggi adalah Jannatul Al-Firdaus, karena Jannatul Firdaus ini tepat berada di bawah Sidratul Muntaha, berada di bawah Arsy Ar-Rahman. Allah menyebut jannah, kata tunggal surga, karena memang surga itu walaupun 7, tetapi surga itu saling bersambung-sambung, antara surga yang satu dengan surga yang lain tidak diantarai oleh tanah yang lapang atau tanah tandus, tidak. Surga itu kan artinya tempat yang dipenuhi dengan pepohonan yang rindang. Jadi antara surga yang satu dengan surga yang lain saling bersambung, tidak diantarai oleh misalnya padang Sahara, tidak diantarai tanah yang kosong, tidak. Saling bersambung-sambung, pepohonan surga itu saling sambung menyambung. Makanya dalam surga para ahli surga tidak melihat matahari. Walaupun ada matahari, tetapi tidak melihat matahari lantaran rindangnya pepohonan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut jannat, surga-surga. Karena surga itu banyak, tidak hanya satu. Ya. Kemudian Allah menyebut jannatan, maksud dari jannatan di sini adalah, ya, para ulama berbeda pendapat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya akan mendapatkan 2 surga. Para ulama berbeda pendapat apa makna 2 surga. Apa makna dari 2 surga? Pendapat yang paling rajih, yang dirajihkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, beliau mengatakan 2 surga di sini adalah bukan surga yang kita katakan tadi, surga Darul Jalal, Darus Salam. Tapi makna surga di sini adalah 2 taman, dua taman. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan 2 taman dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Satu taman besarnya seperti apa? Iya, satu taman besarnya sangat besar. Mungkin satu taman bisa seluas kota Makassar. Ya. Satu taman bisa seluas kota Makassar. Karena satu orang di surga kelak itu akan diberikan wilayah kekuasaan seperti kekuasaan salah seorang raja. Ya, apakah surga akan muat? Akan muat, karena Allah mengatakan arduha ka ardus samawati, arduha ka ardis samai wal ard. Luasnya surga seluas apa? Langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu siapa yang tahu? Kita mengetahui luasnya langit dan bumi? Kita tidak tahu. Ya. Luasnya langit kita tidak tahu. Ya, angkasa raya yang dipenuhi dengan jutaan galaksi. Kira-kira bagaimana luasnya? Bagaimana luasnya? Luas sekali, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada ujungnya. Ya. Tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dunia, di akhirat kelak satu orang diberikan rumah dan taman seluas planet bumi, itu kecil. Itu sangatlah kecil kalau luasnya surga itu seluas langit dan bumi, dan kalau surga seluas langit dan bumi, kita tidak tahu di mana ujungnya. Ya, sampai sekarang NASA pun
tidak tahu di mana ujung alam semesta ini, di mana ujung langit, di mana ujung langit. Ya. Jadi satu orang mungkin diberikan wilayah kekuasaan di surga sebesar planet bumi, itu masih kecil. Ya. Jadi kalau diberikan taman ini besarnya apa? Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dari Ibnu Jarir At-Tabari dan beberapa ulama, mereka mengatakan bahwa diberikan dua taman, satu taman untuknya dan satu taman untuk istri-istrinya. Bayangkan, ya. Satu taman untuk dirinya dan satu taman yang lain untuk siapa? Untuk istri-istrinya. Ini sangat luar biasa. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim." Dalam surga mereka menikmati apa yang diberikan oleh Allah berupa karunia dari surga, dan Allah kemudian menyelamatkan mereka, menjaga mereka dari azab neraka jahim. Kemudian Allah mengatakan, "Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun." Makanlah, minumlah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan selamat, dalam keadaan mendapatkan kesuksesan disebabkan karena amalan-amalan ketika kalian di dunia. Ya, ini penyambutan para malaikat. Ini penyambutan para malaikat. Para malaikat itu, para jamaah sekalian, para malaikat itu menyambut orang-orang yang masuk surga, menyambut mereka di pintu surga dan menyambut di depan istana-istana mereka dalam surga. Tetapi sambutan terbesar para malaikat adalah kepada orang-orang yang masuk surga sekeluarga. Sambutan terbesar para malaikat adalah kepada siapa? Kepada orang-orang yang masuk surga sekeluarga. Dalam surah Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Kata Allah, surga Aden itu akan dimasuki oleh orang-orang, dimasuki sekeluarga. Kita semua insyaallah beserta orang-orang soleh dari kalangan ayah kita, bukan ayah bunda saja, kakek nenek kita juga. Ya, juga anak keturunan kita, bukan hanya anak, tapi juga cucu dan cicit kita. Dan kemudian orang-orang soleh dari kalangan istri kita, istri-istri kita. Ya, kalau istrinya banyak, insyaallah semuanya kalau masuk surga insyaallah banyak istrinya. Ya, makanya kalau istrinya cuma satu, maka di surga dia akan punya 3 istri. Istrinya di dunia dan 2 istrinya dari kalangan bidadari. Tapi kalau istrinya banyak, istrinya 4, maka di surga dia akan memiliki 6 istri. 4 istri, istrinya di dunia dan 2 istrinya dari kalangan bidadari. Karena seseorang itu ketika akan masuk surga, ya, dalam hadisnya, ya, idza dakhala rajulun min al-jannah ja'athu imra'atan, 2 bidadari. Akan ketika dia masuk surga, dia akan langsung didatangi oleh 2 bidadari. Ya, langsung, ya. Jadi sambutan para malaikat yang paling heboh adalah sambutan mereka kepada yang masuk surga sekeluarga. Disambut di pintu surga dan disambut di depan istana mereka dalam surga. Ya. Para malaikat mengatakan, para malaikat mendatangi mereka dari seluruh penjuru dan mengatakan, ya, bayangkan kita masuk surga sekeluarga, ya, sekeluarga, ya, mungkin kalau sekeluarga 50 orang datang masuk di pintu surga, tiba-tiba para malaikat mendatangi mereka dari segala penjuru dan mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat kalian karena kesabaran kalian ketika di dunia. Kesabaran kalian ketika di dunia, karena kesolehan kalian ketika di dunia, masuk surga sekeluarga. Bahkan para malaikat itu sangat antusias kalau kita semua masuk surga sekeluarga. Ya. Kita akan sebutkan insyaallah. Bahkan mereka sampai mendoakan kita semua agar masuk surga sekeluarga. Ya. Para malaikat itu mendoakan kita untuk masuk surga sekeluarga. Ketika masuk surga, mereka menyambut kita sekeluarga. Bahkan ketika kita semua akan duduk dalam surga,
mereka akan melayani kita sekeluarga. Itulah para malaikat. Itulah para malaikat. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan kita. Karena memang salihul bashar, kata Ibnu Taimiyah, afdalu minal malaika. Orang-orang soleh dari kalangan manusia itu lebih mulia dibandingkan dari para malaikat. Ya. Hani'an bima kuntum ta'malun. Para malaikat memberikan selamat selamat kalian telah masuk surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian, kesabaran kalian, keimanan kalian, ketakwaan kalian. Dan sambutan para malaikat yang terhebat adalah sambutan kepada orang-orang yang masuk surga sekeluarga. Kemudian Allah menyatakan, "Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun." Dalam hadisnya, awwalu ma ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil haid. Ziyadatu kabidi al-hud. Makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan hiu. Makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan hiu. Tentunya di sana ada makanan-makanan yang lain. Kita akan sebutkan insyaallah taala. Kemudian Allah berfirman, muttaqiina 'ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Penduduk surga akan bersandar pada dipan-dipan, kasur-kasur, ya, yang saling, ya, teratur. Dan kami menikahkan mereka dengan para bidadari-bidadari. Dalam surga selalu ada motivasi untuk kita semua agar menikahi, bahwa di surga kelak ada bidadari-bidadari yang kita nikahi. Masing-masing dari kita memiliki jatah 2 bidadari. Ya. Apakah ada tambahan? Ada. Tapi ya pokoknya kalau modal kita masuk surga, modal kita itu sudah 2 bidadari. Apakah ada tambahan? Bisa saja ada tambahan. Tapi mungkin ibu-ibu dan akhwat akan protes. Kok laki-laki di surga dimotivasi selalu dengan bidadari? Tapi kami ini para akhwat dan ibu-ibu tidak ada motivasi agar di surga menikahi bidadara misalnya. Ya, para ulama menyatakan, kenapa kita semua dimotivasi dengan bidadari, sedangkan ibu-ibu dan akhwat tidak dimotivasi dengan bidadara laki-laki? Para ulama mengatakan karena memang di surga kelak tidak ada yang namanya bidadari dari kalangan laki-laki, tidak ada. Karena semua suami dari wanita-wanita dunia yang bersuami yang akan bersuami di surga kelak, suami mereka semuanya dari kalangan Bani Adam. Tidak ada tambahan wanita. Tidak ada tambahan laki-laki di surga kelak. Jadi kalau kita masuk surga, yang masuk surga adalah semua laki-laki Bani Adam yang sekarang ada. Tidak ada tambahan laki-laki lain dalam surga, tidak ada. Sebaliknya dalam surga ada tambahan para wanita. Jadi selain wanita ahli surga yang masuk dalam surga, Allah juga menciptakan para bidadari. Ya, makanya Allah memotivasi kita bahwa di surga kelak kita akan memiliki bidadari, karena memang di surga kelak sekarang sudah ada bidadari yang menunggu kita. Tapi tidak ada bidadari yang menunggu kaum wanita. Jelas ya? Ya. Yang kedua, tabiat laki-laki kalau dimotivasi dengan bidadari, dengan akhwat, ya para ikhwas sekalian yang masih muda-muda, kalau dimotivasi dengan akhwat, dia akan semangat. Jelas ya? Ya, bahwa di sana ada akhwat, ya. Akan apa? Semangat. Ya, maka Allah menyemangati kita dengan akan termotivasi. Tapi tabiat akhwat kalau dimotivasi dengan laki-laki, wahai ukhti, di sana ada laki-laki, maka termotivasi atau malu? Malu, yang ada hanyalah rasa malu, bukan termotivasi, tapi mungkin ada motivasi. Ya. Tapi yang lebih besarnya adalah rasa malu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjaga perasaan wanita. Ya, kemudian ada ibu-ibu dan akhwat protes, ya. Ya, kenapa? Karena Allah ingin menjaga perasaan wanita, agar kemudian dalam Al-Qur'an tidak disebut bahwa wanita ini menginginkan laki-laki, tidak. Ya, karena memang yang suka atau yang memiliki antusias untuk memiliki pasangan adalah yang menampakkannya adalah laki-laki dan bukan perempuan. Jelas ya? Ya. Ini demi menjaga perasaan kaum perempuan. Wa zawwajnahum bihurin ain. Apa makna hurun ain?
Hur itu adalah perempuan yang memiliki mata dengan warna yang sangat putih, tidak ada warna merahnya seperti kita, ya. Dan bola mata yang sangat hitam, ya. Jadi putih matanya sangat putih dan bola matanya sangatlah hitam. Ain itu artinya matanya lebar dan bulat, itu namanya ain. Bahkan dikisahkan bahwa matanya para bidadari itu tidak memiliki sudut, bulat, ya. Kemudian ya, kalau ibu-ibu dan para akhwat juga jangan iri, kok bidadari secantik itu, ya. Ya, istri-istri kita kalau sudah masuk surga, walaupun mungkin sudah tua sekarang, itu akan kembali masuk surga, ya, itu akan masuk surga dalam keadaan yang lebih cantik dari para bidadari. Dalam keadaan yang lebih cantik daripada para bidadari. Kenapa? Para ulama menyatakan disebabkan karena ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bidadari diciptakan oleh Allah khusus untuk surga. Mereka tidak beribadah, tidak bersujud, tidak beribadah. Tapi istri-istri kita akan masuk surga dalam keadaan mereka, ya, dalam keadaan mereka bercahaya. Kenapa? Karena ketika mereka di dunia, mereka berwudu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat masuk surga sekeluarga secara khusus. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Alladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman, kata Allah. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan. Anak keturunan mereka, anak-anak, cucu, cicit mereka turut serta beriman seperti kakek mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah, kami akan menggabungkan anak keturunan mereka tersebut dengan apa? Dengan diri mereka di surga. Wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari amalan-amalan, dari pahala amalan-amalan saleh mereka. Bahkan Allah menambah. Ini kemuliaan Allah. Allah menambah, ya. Satu amalan ditambah pahalanya menjadi 10, bahkan dilipat. Ayat ini Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini bermakna kalau seorang anak di akhirat kelak memiliki derajat surga yang rendah dan ayah atau kakeknya berada di surga yang tinggi, maka anak-anak tersebut, istri-istri tersebut yang rendah akan digabungkan dengan apa? Dengan keluarga, dengan kakek nenek dari suami mereka yang berada pada surga yang tertinggi. Demikian pula sebaliknya, kalau ayah dan kakek nenek itu berada pada surga yang rendah, maka mereka akan pula di mana akan pula diangkat derajatnya, ya, pada derajat anaknya yang memiliki derajat surga yang tertinggi. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apakah hanya demikian? Tidak. Ya, tidak hanya demikian. Kalau sekeluarga itu saleh, maka mereka akan saling memberi syafaat. Kalau ada keluarga yang masuk neraka, mereka akan mencarinya. Mereka akan, dalam riwayat At-Tabrani itu, kalau seorang anak masuk surga, dia akan mencari ayahnya. Di mana ayahku? Di mana ibuku? Di mana saudaraku? Di mana saudariku? Kalau mereka di dalam neraka, maka dia akan berusaha untuk memberikan mereka syafaat. Ya, ada syafaat penghafal Al-Quran. Ya, ada syafaat apa? Penghafal Al-Quran, memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ada syafaat doa-doa dari seorang anak. Makanya di akhirat kelak kedua orang tua akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua mereka pun heran, kami ini, ya, amalan kami di dunia biasa-biasa saja, kok kami langsung dimuliakan oleh para malaikat? Maka mereka bertanya, wahai Allah, kenapa kami diberikan balasan amalan seperti ini? Maka Allah menyatakan, bistighfari waladikuma, ya, bistighfari waladikuma, ya, dengan istighfar dan doa-doa anak-anakku, dengan syafaat anak-anakku kalian masuk surga. Makanya kita sudah sebutkan, penyesalan terbesar ahli neraka adalah apa? Tidak ada teman akrab, tidak ada keluarga yang akan memberi mereka syafaat. Famalana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ketika mereka masuk neraka, mereka menyesal, kami tidak memiliki orang-orang yang bisa memberikan kami syafaat. Kami tidak memiliki keluarga, anggota keluarga dan sahabat-sahabat yang bisa memberikan kami syafaat. Jadi ketika mereka masuk surga, mereka saling mencari, di mana
ayah dan ibu saya? Di mana anak dan di mana putra dan putri saya? Mereka akan saling mencari. Kalau mereka di neraka, mereka akan berusaha untuk memberikan mereka syafaat. Kalau mereka dalam surga tapi derajat mereka rendah, mereka akan berusaha untuk diangkat derajatnya agar sama-sama sekeluarga dalam satu taman dan dalam satu surga. Ya, itulah kemuliaan dan kemurahan hati kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini merupakan kemurahan hati Allah kepada anak-anak. Kemurahan hati Allah kepada apa? Kepada anak keturunan dengan sebab kesolehan kakek nenek mereka. Ya. Sebaliknya ayat ini juga merupakan apa? Kemurahan hati Allah, kemurahan Allah kepada kakek nenek karena dengan sebab kesolehan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Ya, bayangkan. Ya. Ini merupakan kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini murni kemuliaan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, murni. Jadi Allah itu kalau kita beramal saleh diberikan pahala dengan berlipat-lipat kali. Itu merupakan kemuliaan. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi pahala amalan mereka pun walaupun sedikit, kata Allah. Sebaliknya dalam ayat ini Allah menyatakan kullu mri'in bima kasaba rahin. Sebaliknya kata Allah, setiap orang hanya diberikan balasan keburukannya sesuai dengan keburukan, kadar keburukan yang dia lakukan. Jadi apa sebenarnya sebab kita masuk surga sekeluarga? Apa sebab kita masuk surga sekeluarga? Apa sebabnya? Yang pertama adalah kalau sekeluarga itu beriman kepada Allah. Ya, ini dalam ayat ini. Wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau satu keluarga itu bersabar, sama-sama bersabar di atas ketaatan, sama-sama bersabar dari bermaksiat dan sama-sama bersabar pada takdir Allah. Kita sudah sebutkan tadi dalam surah Ar-Ra'd, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Para malaikat ketika menyambut keluarga yang masuk surga, mereka akan datang dari segala penjuru, bukan hanya satu malaikat. Wal malaikat. Ya, bukan hanya malaikat, tidak hanya datang dari satu pintu untuk menyambut, tidak. Dari pintu-pintu surga yang 8 itu, para malaikat akan datang dan menyambut satu keluarga. Mereka menyatakan, selamatlah kalian, karena kalian di dunia telah bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Jadi yang pertama keimanan, yang kedua adalah kesabaran. Yang ketiga adalah kesalehan. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya, surga Allah akan dimasuki orang-orang saleh dari kalangan ayah, kakek mereka, anak dan cucu cicit mereka dan istri-istri mereka, istri-istri mereka. Ini kaum wanita kalau masuk surga siapa suaminya? Ibu-ibu kalau masuk surga siapa suaminya? Ya. Ini para ulama kemudian merinci. Yang pertama, kalau seorang gadis meninggal, seorang gadis yang belum memiliki suami, seorang gadis meninggal, kemudian masuk surga, siapa suaminya? Atau anak-anak kecil yang meninggal, ketika di surga kelak akan dikembalikan, ketika anak kecil yang masih berumur 1 bulan, 2 bulan meninggal, 1 hari, 2 hari meninggal, ya, di akhirat kelak akan dijadikan seperti orang dewasa. Ya, yadkhulu banu Adam al-jannah abna'u 33 في 60 أبناء 33 60 ذراعا في أرض 7 أذرع. Penduduk surga itu kalau masuk surga dikembalikan rupanya seperti pemuda yang berusia 33 tahun. Jadi kita yang ya orang-orang tua saya yang sudah tua di surga kelak akan kembali muda
seperti pemuda yang berusia 33 tahun. Puncak, ya, puncak apa? Ya, puncak kedewasaan dan puncak kepemudaan. Ya, 33 tahun. Bayangkan, 33 tahun. Tidak ada orang tua di surga. Dan tidak ada anak-anak. Nanti kita akan sebutkan insyaallah. Jadi anak-anak kita, misalnya ada anak-anak kita yang meninggal dengan usia 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, itu di surga akan dijadikan sebagai orang yang dewasa berusia 33 tahun. Kaum wanita yang masuk surga, gadis yang masuk surga, baik meninggal masih kecil ataupun masih gadis, masuk surga, suaminya adalah diambil dari laki-laki dari keturunan Adam yang juga masuk surga. Iya. Wanita yang diceraikan suaminya, wanita meninggal dalam keadaan diceraikan suami juga demikian, akan masuk surga bukan dengan suami yang menceraikannya, bukan, tapi dengan suami dari anak Adam yang lain. Allah akan menjodohkannya dengan mereka. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan bersuami, ya, dan suaminya masuk surga, maka ya tentu akan menjadi hak milik suaminya. Tapi kalau suaminya masuk neraka sedangkan dia masuk surga, maka dia juga akan dicarikan suami dari kalangan anak keturunan Adam yang masuk surga. Bagaimana kalau dia meninggal dalam keadaan memiliki banyak suami? Suami pertama meninggal, kemudian menikah lagi, memiliki suami yang kedua. Ya. Dia punya 2 suami. Kira-kira di surga kelak dia akan bersuamikan yang mana? Iya, para ulama mengatakan yang paling benar dia akan bersuamikan dengan suami yang terakhir. Al-mar'atu li akhiri zawjiha. Perempuan itu akan menjadi hak milik suami terakhirnya. Apakah suami pertamanya iri dan iri nanti atau menyesal? Tidak. Karena orang-orang sebelum masuk surga yang namanya rasa hasad, iri, dengki itu disucikan dari hati para penduduk surga. Jadi kalau masuk surga, itu dulu istri saya di dunia itu tidak ada lagi perasaan iri dan dengki, tidak ada. Ya, tidak ada lagi perasaan seperti itu. Kata Allah, "Wa naza'na min suduri wa naza'na" dalam surah Al-Hijr, ya, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Allahu musta'an. Udkhuluha bisalamin amin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ya. Bahwa para orang-orang bertakwa akan berada pada surga-surga dan mata air. Kami mencabut, di sini masuk surga kami mencabut, menghilangkan dari hati, dari dada mereka apa? Al-ghil, rasa iri, dendam, kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati dikeluarkan semuanya. Jadi orang di dalam surga tidak saling iri hati. Ya, tidak saling apa? Tidak saling iri hati. Kemudian di antara sebab orang masuk surga keluarga adalah pertama keimanan atau ketakwaan, yang kedua adalah kesabaran, kesabaran, yang ketiga kesolehan, dan yang keempat adalah saling mencintai di atas ketakwaan. Bukan saling mencintai di atas kemaksiatan, saling mencintai di atas ketakwaan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Az-Zukhruf Allah berfirman, "Alladzina amanu wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Ya, dipenuhi para malaikat. Ya, masuklah kalian dalam surga dan istri-istri kalian. Ya. Dan kalian akan diberikan kenikmatan dalam surga tersebut. Kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman, "Wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun." Kami kemudian memberikan mereka anugerah berupa buah-buahan dan daging. Ya, bisa daging burung, bisa daging hewan. Daging-daging yang mereka sukai. Ya, Allah musta'an. Ya, apa ya?
Mungkin tanya jawab bisa setengah jam sebentar ya. Allah musta'an. Ya, 5 menit lagi insyaallah. Para ulama mengatakan ini sunnahnya, ayat ini sunnahnya makan buah-buahan terlebih dahulu sebelum makan makanan yang lain. Karena dalam Al-Quran kalau Allah menyebut makanan penduduk surga, maka yang pertama kali disebut adalah buah-buahan. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Kami memberikan mereka apa? Buah-buahan dan daging. Dalam surah yang lain Allah berfirman, wa fakihatan mimma yatakhayyarun wa lahma tayrin mimma yashtahun. Jadi didahulukan dulu apa? Penyebutan buah lalu daging. Ini mereka mengatakan sunnahnya makan apa? Makan buah terlebih dahulu sebelum makan daging atau yang lain. Bahkan Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah salah seorang ulama dari mazhab Maliki, beliau ya mengatakan bid'ah hukumnya kalau mendahulukan makanan yang lain daripada buah, kata beliau. Ya. Bid'ah di sini mungkin bisa dikategorikan bid'ah di sini artinya yang makruh hukumnya, makruh hukumnya. Jadi sunnahnya adalah makan buah-buahan terlebih dahulu. Inilah ya makanan penduduk surga. Jadi makanan penduduk surga itu adalah buah-buahan dan daging. Ya, makanan yang paling enak. Juga ada makanan-makanan yang lain. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran di antara yang disebutkan makanan penduduk surga itu adalah apa? Ya, adalah kurma. Kemudian rumman delima. Rumman delima. Kemudian a'nab. A'nab atau inab itu anggur. Ya. Kemudian juga Allah juga menyebutkan sidir. Sidir itu apa? Ya, sidir. Ya. Allah juga menyebutkan ya bahwa di surga juga ada sidir. Di surga juga ada sidir. Kemudian Allah mengatakan yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Di dalam surga ini Allah sangat luar biasa ya. Subhanallah. Orang-orang yang masuk surga sekeluarga akan saling menumpahkan ya apa namanya? Saling melayani untuk apa? Untuk minum khamar, untuk minum apa? Minum khamar dalam surga ya. Ini sangat luar biasa ya. Jadi makanan salah satu minuman yang paling indah dalam surga itu adalah khamar. Tapi tidak sama dengan khamar di dunia ya. Apakah juga kaum akhwat dan ibu-ibu juga akan minum khamar? Iya, akan minum khamar. Tapi bukan khamar di dunia. Kalau khamar di dunia ini akan membuat orangnya kehilangan akal dan kemudian akan membuat dia ngomong yang macam-macam ya. Tapi khamar di dunia di akhirat la laghun fiha wala ta'thim. Diminum tapi yang ada hanyalah enaknya dan lezatnya. Tapi tidak menyebabkan hilangnya akal dan tidak menyebabkan kita berkata-kata dengan kata-kata yang kotor dan dosa. Ya, ini sangat luar biasa ya. Ya. Jadi mereka akan saling melayani, saling minum, berkumpul untuk minum khamar, Makanya kata para ulama dalam hadisnya, man syaribal khamar fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Yang minum khamar di dunia tidak akan minum khamar di akhirat, di surga kelak. Sebuah kerugian. Bahkan para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, bahkan walaupun dia orang minum khamar di dunia masuk surga, dia tidak akan bisa minum khamar, kata mereka. Dia tidak akan bisa minum khamar, tapi kan ya mudah-mudahan tetap bisa minum ya. Karena Allah sangat murah dan sangat mulia. Dalam surga, minuman surga itu ada 5 yang semuanya berasal dari 5 sungai. Yang pertama adalah sungai Al-Kautsar. Minuman ahli surga adalah sungai Al-Kautsar. Yang minum dari Al-Kautsar tidak akan pernah haus selamanya. Ya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, Inna a'tainaka al-Kautsar. Kemudian ada 4 sungai yang lain yang disebutkan oleh Allah dalam surah Muhammad. Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Perumpamaan surga yang diberikan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Apa? Di sana ada 4 sungai yang mereka bisa minum darinya. Yang pertama,
fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada air segar yang air segar yang tidak berubah sama sekali, segar. Itu sungai yang kedua. Yang kedua, yang ketiga, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu. Sungai dari susu yang rasanya tidak berubah. Surga di dunia, susu di dunia, kalau kita ambil susu simpan di kulkas, ya walaupun 1 pekan tetap berubah, ya. Satu hari 2 hari tetap ada perubahan rasanya. Tapi kalau susu di akhirat kelak di surga tidak berubah sama sekali. Ya. Kemudian wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Kemudian ada sungai yang terbuat dari khamr dan sangat enak, ya. Yang kelima wa anharun min asalin musaffa. Sungai dari asal, dari madu yang murni, madu yang murni. Kemudian Allah berfirman, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Kemudian ada pelayan-pelayan yang berusia remaja yang senantiasa melayani mereka. Siapa pelayan-pelayan ini? Para ulama berbeda dalam 3 pendapat. Siapa pelayan-pelayan yang akan melayani kita sekeluarga masuk surga insyaallah? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pelayan-pelayan ini adalah anak-anak kaum muslimin yang meninggal pada sewaktu masih kecil. Yang meninggal masih kecil masuk surga jadi pelayan, kata mereka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kata mereka, ini adalah anak-anak kaum musyrikin yang meninggal sewaktu kecil belum dewasa. Mereka ketika di akhirat akan menjadi pelayan-pelayan kita. Pendapat yang ketiga yang dianggap lebih kuat oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan ulama yang lain, mereka mengatakan pelayan-pelayan surga ini adalah makhluk-makhluk khusus yang diciptakan oleh Allah khusus untuk menjadi pelayan di surga. Kenapa? Karena kata beliau, anak-anak kita ketika di surga kelak, walaupun mereka meninggalnya masih kecil, mereka akan dikembalikan, akan dijadikan sebagai orang-orang dewasa yang berusia 33 tahun. Istri-istri kita di akhirat kelak, ya, kaum akhwat dan ibu-ibu di akhirat kelak akan dikembalikan pada puncak kegadisannya. Pada puncak apa? Makanya Allah dalam surah An-Naba itu mengatakan apa? Wa kawa'iba atraba. Kawa'ib itu artinya apa? Kawa'ib itu artinya perempuan, maaf ya, perempuan yang dadanya itu menonjol ke depan. Dadanya menonjol apa? Ke depan dan bukan ke bawah. Ini merupakan apa? Tanda, bukan tanda bahwa ini Allah menyebutkan ini sebagai untuk membuat apa? Hal rasa malu, tidak. Allah menyebut ini untuk menunjukkan bahwa wanita di surga berada pada puncak kegadisannya, ya. Puncak kegadisannya. Makanya ketika orang tua datang kepada Rasul, wanita tua datang kepada Rasul, doakanlah saya untuk masuk surga. Rasul mengatakan apa? Ya. Di surga itu tidak ada orang tua, ya. Kemudian menangis, ya, menangis. Kemudian Rasul manggilnya bahwa di surga kelak orang akan dikembalikan, ya, dalam keadaan muda, dalam keadaan muda kembali, ya. Jadi anak, ya, anak, ayah di dalam surga mereka akan berada dalam satu level umur. Mereka berada dalam satu level umur, ya. Walaupun dia meninggal dengan usia 1 hari, dia akan selevel umurnya dengan ayahnya, dengan ibunya, dan ya semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Tentunya ya banyak ya tadabbur dari ayat ini, terlalu panjang ya. Tentu, tapi ada yang menarik dari ayat ini, ya, dari ayat ini ada yang menarik. Yang terakhir, ya, di antara ya yang menarik dari ayat ini adalah bahwa di surga kelak ahli surga saling apa? Saling bercanda. Kita sama sahabat saling bercanda. Di antara candaan itu adalah menyebut kenangan-kenangan kita sewaktu di dunia. Semoga kita semua insyaallah seperti itu, ya, menyebut kenangan bahwa kita di dunia pernah bermajelis di Masjid Darul Hikmah, ya. Pernah ya makan-makan di sini, ya. Ya, insyaallah, ya. Mereka kemudian saling menyebut kenangan-kenangan mereka, saling berkumpul dan saling mengenang kejadian-kejadian di dunia. Di antara yang mereka sebut
Dalam ayat ini ada. Kemudian Allah mengatakan, qalu inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu, sewaktu kami berada pada keluarga kami takut kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ketika kita duduk sekeluarga harus ada program-program yang bisa dijalankan, program keluarga. Ya. Kami dulu waktu kumpul sekeluarga, kami merasa takut kepada Allah. Ya. Ini menunjukkan apa? Mengisyaratkan harus ada program-program keimanan, majelis-majelis ketakwaan sekeluarga. Ya. Membaca Al-Quran sekeluarga, duduk bermajelis sekeluarga. Ya. Agar kita bisa mengenang ini. Inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin. Ya, kami dulu di dunia, kami itu sekeluarga kalau kumpul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya saling bercanda, bukan hanya saling tapi juga kami ada program-program ibadah bersama, majelis bersama, dan baca Quran bersama, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan sekeluarga bersama-sama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Tuhan Ustaz. Ya, Masya Allah, kita nikmati tadi dari kajian Ustadz, ya, serasa ya kita menahan hasrat kita menikmati surga secepatnya. Ya. Dan Insya Allah season ini kita akan buka 4 pertanyaan. Ya, bagaimana memastikan diri kita masuk surga? Ya. Karena di sini memang calon-calon penghuni surga. Ya. Cuma memastikannya bagaimana? Ya, tentu dengan penjelasan-penjelasan tadi yang yang harus kita maksimalkan dalam diri kita, memastikan keluarga kita semua beriman, memastikan sabar dalam ketaatan, dan apa tadi yang ketiga itu? Ya, memastikan bahwa kita adalah orang-orang soleh sekeluarga. Silahkan bertanya, ya, Pak Ukas dulu, ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam surga tadi disebutkan usianya sekitar 33 tahun. Tapi bagaimana dengan bentuk tingginya, apakah seperti Nabi Adam atau Nabi Muhammad begitu? Ya, satu. Kedua, dengan status seperti perawan tua atau bujang lapuk gitu, yang tidak menikah sampai meninggalnya gitu. Kan itu keluarganya terbatas, tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya lain-lainnya. Itu ikutnya keluarganya hanya ayahnya saja atau bagaimana gitu loh. Apakah juga ketiga, maaf ini kebetulan saya juga punya anak meninggal usia 1 bulan. Jadi katanya dia akan menjemput di surga atau di mana begitu, gitu. Statusnya tadi kan hanya melayani, ya, anak yang umur 1 bulan itu melayani keluarganya. Atau 1, kedua disebutkan. Walaupun ini belum tentu sahih atau tidak, anak kaum musyrikin yang 1 bulan, atau bagaimana juga anak kafir yang meninggal dalam usia bayi gitu loh. Kedudukannya di neraka pada di surga. Ketiga ya lupa. Ya, silakan lah. Pertanyaan berikutnya. Berikutnya lah, terima kasih ya. Silakan. Ya, orang tua dulu. Ya, ayah, dua pertanyaan Ustaz. Nanti ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam ala Rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertanyaan saya Ustaz cuma ada 2. Yang pertama itu dalam surah Al-Fajr ayat terakhir. Wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Siapa sebenarnya hamba-hamba Allah yang dipanggil di situ? Wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Yang hamba-hamba Allah saya tanyakan yang mana di situ, apakah kita yang termasuk yang dipanggil oleh Allah? Wadhuli fi ibadi wadhuli jannati.
yang kedua wanita yang dikategorikan sebagai penduduk neraka yang paling banyak. Inna aqallah sakil jannatin nisa. Ya, penduduk surga yang paling sedikit adalah kaum wanita. Apa sebabnya, Ustaz? Ya, coba Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya ini yang sudah tua, insya Allah kembali muda nanti di surga ya. Ya. Insyaallah. Umur 33 tahun. Silakan dijawab, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan tadi kita pertama. Tadi saya sudah sebutkan hadisnya, tapi saya lupa terjemahkan untuk penggalan itu. Ya, hadisnya dalam hadis yang sahih. Yadkhulu banu Adam al-jannah abna'u 33 ala khulqi abihim Adam 60 dhira'an fi 7 adru. Penduduk surga akan masuk surga dalam rupa pemuda 33 tahun. Dalam rupa pemuda 33 tahun dengan bentuk ayah mereka Adam. Tingginya 60 hasta dan lebarnya 7 hasta. Penduduk neraka pun akan dibesarkan pula jasadnya. Penduduk surga akan dibesarkan jasadnya dan penduduk neraka akan dibesarkan jasadnya. Saya pernah membaca ini di bukunya Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi rahimahullah. Beliau mengatakan kenapa di akhirat kelak kita dibesarkan jasad kita. Kata beliau agar yang masuk surga bisa menikmati surga dengan yang semaksimal mungkin. Kata beliau. Karena kenikmatan itu kan dinikmati oleh setiap saraf kita, ya. Semakin jasad kita besar dan saraf kita banyak, maka itu kita akan menikmati kenikmatan itu dengan kenikmatan, ya, kita makan, kita minum, itu akan dinikmatinya sangat luar biasa. Ya, juga termasuk juga berhubungan suami istri dan sebagainya, ya. Sebaliknya, ya, itu kan kalau di dunia tergantung pada kesehatan juga, ya. Tapi di surga artinya tidak ada lagi hambatan apapun, ya. Sebaliknya penduduk neraka juga dibesarkan. Kenapa? Agar dia merasakan siksa dengan, ya, rasa yang juga sangat maksimal, ya. Itu kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian untuk, ya, bujang dan perawan yang masuk surga di akhirat kelak insyaallah akan dicarikan juga suami dari kalangan Nabi Adam, ya. Akan perawan yang masuk surga akan dicarikan juga dari bujang yang, ya, dari bujang Nabi, dari kalangan Nabi Adam yang meninggal dalam keadaan bujang. Demikian pula sebaliknya. Dan juga mereka akan dikumpulkan dengan keluarga mereka, ya, suatu saat kelak insyaallah taala. Kemudian terakhir, anak yang meninggal dalam usia 1 bulan. Itu semuanya di akhirat kelak dia tidak akan menjadi pelayan. Ya, tadi kita sebutkan yang paling benar adalah dia tidak akan menjadi pelayan. Tapi dia akan langsung masuk surga bersama kita. Dia akan langsung masuk surga bersama kita. Jelas apa ya? Ya, di surga kelak, di akhirat kelak dia akan mencari kita, di mana ayahku? Ya, di mana ibuku? Ya. Jelas ya Pak ya? Itu semuanya insyaallah. Kemudian anak-anaknya orang kafir dan musyrik yang meninggal dalam keadaan kecil dan belum dewasa, mereka ini para ulama berbeda dalam beberapa pendapat. Yang pertama, mereka ini langsung masuk surga. Kenapa langsung masuk surga? Karena mereka belum, ya, meninggal dalam keadaan belum dewasa. Ya. Yang kedua, pendapat kedua, mereka ini akan menjadi pelayan-pelayan surga. Jelas ya? Dan yang ketiga, mereka akan diuji terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk surga atau sebelum masuk neraka, mereka diuji terlebih dahulu. Apakah dia beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah. Mereka akan diuji. Tapi biasanya kalau ujian mereka pasti akan lolos, ya. Pasti insyaallah, ya. Jadi, tapi yang paling sahih adalah anak-anak kaum musyrikin. Anak-anak orang-orang kafir yang meninggal sebelum dewasa, mereka semua akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena mereka wafat dalam keadaan, ya, dalam keadaan fitrah, belum dibebankan kewajiban-kewajiban. Karena kewajiban ini, beban kita ini diwajibkan kepada kita saat kita berusia dewasa. Kemudian pertanyaan, ya, yang keempat itu terkait
dalam surah Al-Fajr, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insyaallah ya, kalau jiwa kita merupakan jiwa yang tenang, ya ayuhan nafsul mutmainnah, jiwa kita merupakan jiwa apa? Yang tenang, yang soleh, ya, yang beriman kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, maka Allah akan memanggil kita. Ya, maka Allah akan memanggil kita, ya ayuhan nafsul mutmainnah farji ila rabbiki radiyatan, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan apa? Ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh, yang masuk surga. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Insyaallah kalau kita saleh, bertakwa, beribadah, kita semua akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan seperti itu insyaallah taala. Ya. Kemudian yang terakhir, ini mayoritas ya perempuan yang dikatakan oleh Rasulullah dalam suatu hadis. Ini ra'aitukunna aktsaru ahli nar. Kata Rasulullah dalam sahihain, saya melihat dalam mimpi bahwa kalian itu penduduk neraka yang paling banyak, wahai perempuan. Ya. Ini problem, ya. Problem dalam tanda petik, ya. Ya. Rasulullah tidak bersabda dengan suatu problem, tidak ya. Tapi artinya orang-orang non-muslim, orang-orang liberal akan mengatakan kalian suka mendiskreditkan perempuan, suka menghina perempuan. Ya, jelas ya, bahwa perempuan itu paling banyak di neraka. Kalian suka sekali menghina perempuan. Ya. Tetapi kita sebaliknya, kita katakan betul bahwa perempuan itu paling banyak di neraka. Tapi ingat bahwa penduduk surga yang paling banyak juga adalah perempuan. Ya. Penduduk surga yang paling banyak juga adalah perempuan. Ini juga perlu diperhatikan supaya kemudian bisa dipandang objektif, ya. Penduduk surga yang paling banyak juga adalah perempuan. Kenapa? Pertama karena memang penduduk yang paling manusia yang paling banyak itu adalah perempuan. Bahkan di akhir zaman itu 50:1. Ya, 50:1. Jadi penduduk anak Adam yang paling banyak itu adalah kaum perempuan. Jadi wajar mayoritas mereka ada dalam neraka dan mayoritas mereka ada dalam surga. Itu wajar. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini sabda Rasul, beliau sabdakan ketika pertama kali neraka dan surga dimasuki. Ketika neraka pertama kali dimasuki, itu kebanyakan penduduknya adalah perempuan. Kenapa? Di sana ada orang kafir dan di sana ada wanita-wanita mukmin yang masuk neraka. Jelas ya? Ada orang-orang kafir yang masuk neraka, ada wanita-wanita mukmin yang masuk neraka. Jadi bertambahnya wanita mukmin yang masuk neraka dan wanita kafir bergabung dalam neraka, akhirnya mereka menjadi sangat banyak. Tapi ketika wanita-wanita mukmin yang masuk neraka itu dikeluarkan dari surga, karena mereka kan disucikan ya, masuk neraka untuk disucikan dari dosa-dosa. Ketika mereka keluar dari neraka dan masuk surga, ya maka penduduk neraka kemudian berkurang. Dan kemudian beralih menjadi yang mayoritas perempuan itu ada dalam, atau beralih bahwa penduduk surga menjadi yang lebih dominan, yang menjadi lebih dominan. Jelas ya? Ya. Ini juga saya sebutkan dalam buku saya di Mihrab Tarbiyah itu, yang di bagian terakhir, yang encouraging message to my sister. Ya, di terakhir saya sebutkan ini juga ya, Pak, ini di bawah bab saudariku, inilah pesonamu dalam surga Tuhan. Inilah ya, saudariku, inilah pesonamu dalam surga Tuhanmu. Ya, saya sebutkan ini terkait dengan hal ini dalam buku tersebut. Jelas Pak ya? Tes jelas ya? Oke. Ya, ini Ustaz, dalam kasus perceraian yang digugat pengadilan itu paling banyak itu yang masuk gugat cerai perempuan. Lebih banyak perempuan yang gugat cerai suaminya. Mungkin karena ada KDRT kurang menafkahi istri, ya. Ini apakah ini salah satu tanda
banyak menghuni surga dan banyak menghuni neraka. Ya. Dan juga ada pertanyaan mungkin dari pemuda, ya, yang belum menikah. Belum menikah? Sudah? Siapa yang belum menikah? Ya, oke, masih muda juga. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ustaz, mohon maaf. Tadi saya memetik satu bahasa Ustaz, di surga itu para laki-laki akan disambut oleh 2 bidadari, 1 laki-laki. Nah, pertanyaan saya, yang katanya kan ada penahma juga itu, yang beredar di rumor di tengah masyarakat kami, yang kami sering dengar, bahwa barang siapa memelihara jenggot katanya, 1 helai jenggotnya akan berkelantungan 7 bidadari. Benarkah itu Ustaz? Mohon diberikan dalilnya yang jelas supaya kami juga tidak tersesat di tengah masyarakat kita. Syukran. Itu saja pertanyaan kami Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan Dek. 1. Baik, bismillah. Afwan Ustaz, kami minta penjelasan atau pelajaran apa yang kita bisa ambil. Ini terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 30 tentang penciptaan khalifah. Yang dimana di sini Allah sudah menjelaskan dalam ayat ini Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Sedangkan yang kami tahu itu Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga itu karena melanggar aturan atau larangan yang Allah berikan. Padahal di ayat ini sudah menjelaskan memang Allah akan ciptakan khalifah di muka bumi ini. Kenapa yang di sini yang kami ketahui dia dikeluarkan, diusir, padahal sudah dijelaskan bahwasanya akan diciptakan manusia di muka bumi. Mungkin satu yang kami bertanyakan. Ya, kita sudah tadi pertanyaannya. Tadi pertanyaan pertama juga tadi Ustaz ya. Barakallah. Ya. Ya, tentunya tadi Ustaz Hizbullah tentang bahwa mungkin saja sebab perempuan kebanyakan masuk surga karena durhaka pada suami. Ya, ini juga salah satu sebabnya. Ya, dan Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, "Inna kunna takfurna al-ashir." Ya, inna kunna takfurna al-ashir. Ya, karena kalian itu suka kufur pada suami. Dan ini memang tabiat perempuan, ya memang, dan ini merupakan ya tabiat. Makanya, tapi ya seharusnya suami juga harus bersabar ya. Ya, tabiat perempuan kalau suami 1 kata dijawab dengan 10 kata. Ya, ini kan. Ya, tapi ini tabiat ya, sebuah tabiat, tidak ada problem. Tapi yang problemnya adalah kalau sampai pada tidak mensyukuri rezeki karunia yang diberikan oleh suami kepadanya. Tidak mensyukuri keberadaan suami. Ya, ini juga problem. Ini menjadikan kaum wanita masuk neraka. Jelas ya, ini menyebabkan kaum wanita masuk neraka. Dan inilah yang menjadi sebab banyaknya kaum wanita ada dalam neraka. Itu yang pertama. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu 1 jenggot bergelantungan berapa bidadari? 7 bidadari. Ya. Ini tidak benar. Ya. Ini tidak benar. Luar biasa bidadarinya Ustaz Darwis. Kalau benar hadisnya, tapi tidak benar. Artinya bahwa memelihara jenggot itu merupakan sunnah yang sangat utama. Ya. Mayoritas ulama mengatakan jenggot itu hukumnya wajib. Mayoritas ulama mengatakan, kecuali dalam mazhab Syafi'i, mereka berbeda dalam 2 pendapat. Dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan jenggot itu wajib, ada yang mengatakan jenggot itu makruh. Jenggot itu wajib, dan ada yang mengatakan jenggot itu sunnah. Tapi tidak ada yang mengatakan cukur jenggot itu mubah, tidak ada. Ya, makanya kalau saya sering bilang kalau ada sufi-sufi mengatakan saya sufi tapi cukur jenggot, saya bilang dia bukan sufi yang hakiki. Ya, karena seorang sufi itu menjauhi yang makruh-makruh. Ya, jadi mencukur jenggot dalam satu pendapat dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Tapi yang paling rajih sesuai pendapat jumhur ulama adalah apa? Haram mencukur jenggot, Ya. Kemudian ya tadi tidak sahih ya. Saya juga seperti antum. Ya, saya juga dulu waktu kecil saya hafal itu kitab Fadail Amal. Ya. Apalagi antum.
Ini problem. Allahul musta'an. Barakallah. Itu tidak sahih. Tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya ya. Barakallahu fiik. Kemudian Adam alaihissalam. Sebenarnya Adam dan Hawa sejak awal Allah menciptakan mereka untuk menghuni bumi. Adam dan Hawa sejak awal Allah ciptakan untuk menghuni apa? Menghuni bumi. Jelas ya? Untuk menghuni bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Itu sejak awal memang Adam dan Hawa diciptakan untuk apa? Untuk menjadi khalifah di bumi. Tetapi ya, Allah kemudian menempatkan mereka dalam surga. Ya. Pertama Adam dulu dimasukkan ke dalam surga. Lalu kemudian ketika tertidur Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Makanya perempuan itu bengkok karena tercipta dari tulang rusuk yang paling a'la, yang paling tinggi, yang paling tulang rusuk kita yang paling ini, yang paling atas. Itu kan tulang rusuk yang paling bengkok, ya. Itulah perempuan. Tapi ingat bapak-bapak kemudian atau ikhwah, bengkoknya perempuan adalah sebuah kesempurnaan. Laksana busur panah. Kalau busur panah lurus, tidak akan mungkin bisa mengenai sasaran, ya. Panah itu tidak akan mungkin bisa ditembakkan. Itulah perempuan. Jadi bengkoknya perempuan itu merupakan kesempurnaan bagi seorang wanita. Kalau wanita itu lurus, ya lurus dalam arti bengkok itu artinya mengedepankan perasaan. Itu kesempurnaan bagi wanita. Kalau dia tidak mengedepankan perasaan, dia tidak akan bisa mendidik anaknya. Ya. Ketika anaknya sakit, dia rela akan begadang 1 pekan karena perasaannya. Kalau kita laki-laki lurus, mengedepankan logika. Kalau anak kita sakit, kecapean, saya sibuk, kenapa harus urus anak ya? Saya kecapean, ya. Jadi kalau anak kita sakit, kita bisa tidur enak. Tapi kalau perempuan tidak bisa tidur enak karena lebih mengedepankan perasaannya. Jelas ya? Jadi kemudian memang ada orang-orang yang melihat hadis, kalian menganggap perempuan bengkok, ya. Ini juga penghinaan kepada perempuan. Tapi kita katakan bahwa bengkoknya perempuan bukan penghinaan, tapi kemuliaan. Tapi ia adalah kemuliaan. Kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam dan kemudian hidup dalam surga dengan Adam alaihissalam. Sebenarnya Allah sudah merencanakan agar mereka hidup di bumi, ya. Tapi tidak secepat yang diperkirakan oleh Adam dan Hawa. Kemudian terjadilah pelanggaran dari Adam alaihissalam dan Hawa. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini, sebuah pohon dalam surga. Ya. Tapi ya Adam dan Hawa kemudian tergoda. Ya. Adam ketika mendekati pohon itu beliau dalam keadaan ingin, tidak terpaksa. Dia dalam keadaan ingin memakan buah tersebut padahal sudah dilarang oleh Allah. Makanya para ulama rahimahullah, kenapa ya, Adam itu tidak termasuk ulul azmi karena pelanggarannya ini. Adam alaihissalam tidak termasuk ulul azmi karena dia bermaksiat kepada Allah dengan apa? Dengan sengaja. Bermaksiat kepada Allah dengan apa? Dengan sengaja. Maka dia tidak termasuk ulul azmi. Makanya ulul azmi itu cuma 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu, karena mereka memang ya adalah para nabi yang tidak bermaksiat kepada Allah dan memang para nabi yang luar biasa, ya, luar biasa. Dan Adam tidak dimasukkan ke dalam rusul ulul azmi karena apa? Karena dia melakukan pelanggaran secara sengaja. Jelas ya? Jadi mereka memang diproyeksikan untuk menjadi penghuni bumi, tapi tidak secepat yang diperkirakan. Ya, tidak secepat yang terjadi. Ya, ketika Nabi Adam kemudian melanggar, kemudian langsung diturunkan ke dunia secepat itu. Ya. Yang diturunkan ke dunia adalah Nabi Adam dan Hawa serta iblis, serta iblis. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sudah ya? Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Iya, alhamdulillah. Sekarang waktu menunjukkan 6.30, lebih 1 jam kita bermajelis bersama
mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kenikmatan, dan tentu ini menyenangkan bagi kita semua. Kita perlukan bagaimana kita mengkampanyekan ini, kajian subuh kita kepada kaum muslimin, karena kita juga memang ya tentunya dianjurkan oleh Allah kita masuk ke dalam surga berombongan, ya, dalam surah Az-Zumar, ya. Kita kalau rombongan sedikit begini kan ya bagus, kalau lebih banyak lagi maka kita mengkampanyekan, ya, bisa mendatangkan lebih lagi, ya. Kita memiliki tentu kewajiban ini, bagaimana menyampaikan kepada kaum muslimin agar bisa meramaikan kajian kita ini bersama-sama, ya, karena memang dirangkaikan juga dengan silaturahmi bersama kita, ada olahraga bersama, ya, ada ngopi bersama, olahraga bersama, ya, dan pembagian sayuran secara gratis, ya, ataupun dengan harga yang sangat murah, ya, untuk dinikmati kaum muslimin di sekitar masjid kita ataupun dengan seluruh jamaah yang datang, dengan sesuai dengan persediaan yang kita lakukan. Ya, juga bisa konsultasi kesehatan kalau pas datang Dr. Samsudin, ya, bisa konsul kesehatan secara gratis, ya. Mari kita terus meramaikan kita punya kajian subuh ini dan silaturahim kita bersama dengan kaum muslimin. Semoga dengan ini insyaallah menjadi sesuatu kenangan yang kita nanti rindukan di surga, untuk kita bernostalgia dengan keadaan kita hari ini, ya, dan hari-hari yang sudah kita langsungkan dengan penuh cinta dan kasih. Sekian, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran Anda semua, dan kepada Ustadz, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan yang banyak kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah sekalian, ini ada snack disiapkan di belakang, ada jalan kote. Jalan kote panas-panas ini di belakang.